Selamat malam, selamat siang, selamat sore, pokoknya selamat buat kamu semua dimanapun berada. Penonton dari kakak Nyonya Siligani punya penonton Yayasan Nyonya Siligani, saya ucapkan salam buat kalian semua. Saya pun nama ini Andri Agripa Sawias, tapi biasa orang panggil saya di kompleks itu IPA gitu, jadi familiar dengan kata IPA itu. Jadi saya lahir besar Nabire, saya orang Nabire, saya lahir besar di Nabire sini. Cuman kalau dari suku, saya punya bapak Biak, saya punya mama Jawa gitu. Blasteran, Peranakan kayak ini. Kayaknya tampan sekali. Aduh, sudah mas. Ya gitu kan. Jadi bicara tentang saham itu punya salah satu cerita yang di Sapu hidup cukup panjang juga. Jadi awal mulanya tuh saya juga tidak kepikiran bahwa saya akan terjun di bidang ini gitu kan. Jadi awal mulanya saya cita-cita sebenarnya tuh jadi pelayaran awalnya. Jadi saya tidak pernah kepikiran untuk terjun ke dunia pasar modal atau di dunia investasi seperti sekarang gitu. Nah, singkat ceritanya waktu itu saya pengen jadi pelayaran, cuman waktu itu restu dari orang tua tidak diizinkan lah, akhirnya tidak mengambil ke sana. Terus tidak punya kepikiran juga bakalan lanjut kuliah, tapi pada saat itu memang mungkin jalan Tuhan juga. Pagi-pagi terus orang tua lagi sementara ngopi lagi sementara kopi-kopi, terus minum kopi. Dilihat nih ada brosur tentang kampus pasar modal. Nah terus baca-baca sekilas tentang kampus itu, akhirnya dia kasih tahu ke saya. Jadi bapak kasih tahu ini ada kampus bagus nih jurusan tentang saham, minat atau tidak. Terus saya baca sekilas profil kampusnya. Jadi saya kuliah di Universitas Mh Tamrin Jakarta. Jadi saya kuliah di Jakarta, jadi saya ambil jurusan analis efek pasar modal. Oke, akhirnya kuliah di Jakarta yang tidak pernah terpikirkan akan kuliah di Jakarta itu tidak ada sebelumnya. Jadi akhirnya memutuskan kuliah karena gagal di pelayaran tadi gitu. Nah, akhirnya kuliah lah di Jakarta mengambil jurusan analis efek pasar modal. Nah setelah itu sudah belajar tentang analisa saham dan lain sebagainya. Tapi waktu semester 1 sampai semester 5 tuh masih ada kebayang-kebayang untuk jadi pelayaran gitu. Jadi belajarnya itu tidak fokus. Nah nanti mulai fokus itu pas sudah masuk semester 6 ke atas, itu baru mulai memfokuskan diri ke saham lebih dalam gitu. Melihat mungkin teman-teman sudah belajar duluan dari saya lebih dalam, kok saya buang-buang aja nih kalau saya tidak fokus ke saham. Akhirnya melihat teman-teman yang sudah bisa untuk istilah trading, investasi. Kalau teman-teman pernah dengar trading ya itu, jadi mulai terpacu untuk saya harus belajar lebih dalam nih. Ini saya punya jurusan kok saya masa tidak ahli di situ. Jadi mulai pelajari lebih dalam lewat pengalaman tadi gitu. Jadi awal kuliah memang masih terfokus ke pelayaran, tapi mulai fokusnya di semester 5 ke atas. Oke, jadi kau ini sebetulnya sudah berapa tahun menekuni bidang saham? Terus mungkin ada pengalaman, entah itu kau pernah trading yang dapat cuan yang besar, terus pernah kau bantu orang untuk kau kan semacam broker atau seorang analis saham. Jadi pernah mungkin kau bantu orang, apa mungkin punya cerita yang kau bisa bagi gitu. Jadi waktu itu saya terjun sejauh yang pertanyaan pertama tadi, saya terjun di dunia pasar modal kurang lebih kalau sampai dihitung mulai belajarnya fokus itu kurang lebih sampai setahun. Sekarang itu 7 tahun. Sudah 7 tahun berpengalaman di bidang pasar modal. Nah terus dari masa kuliah ada cerita-cerita menarik terkait pengalaman di saham ini sendiri. Jadi teman-teman waktu itu saya punya teman kuliah itu, kita satu angkatan. Jadi dia itu tidak bisa skripsi dan tidak bisa melanjutkan sidang karena penunggakan biaya kuliah. Pada saat itu posisinya memang saya sudah terjun di dunia trading. Nah, jadi saya sudah jual beli saham, saya sudah istilah mahir lah dalam jual beli saham. Jadi dia cerita lah ke saya, ke teman-teman semua. Jadi dia bilang dia itu tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya kuliah yang menunggak. Jadi sudah saya bikin tim lah saat itu. Nah ini saya bikin tim, masa kita masuk kuliah sama-sama, masa kita lulus sendiri-sendiri. Jadi saya punya motivasinya itu. Saya punya motivasi, kita harus lulus sama-sama nih. Bagaimana caranya supaya uang pelunasan itu kita bisa cari sama-sama. Akhirnya saya bentuk tim, ada sekitar 3 orang. Jadi saya bikin tim, kita patungan waktu itu. Sudah akhirnya kita trading. Ya, jumlahnya mungkin tidak besar waktu itu, tapi bagi kami anak kuliah itu besar. Kalau bisa disebut jumlahnya mungkin sekitar 20 juta itu. Nah itu kan anak kuliah kan besar sekali. Jadi kita coba kumpul uang, kita patungan, terus kita trading. Akhirnya lewat trading itu kita bisa biayain kita punya teman untuk kuliah kembali dan akhirnya lulus sama-sama. Itu salah satu behind story di belakang pengalaman saya itu. Sekarang sudah wisuda? Sudah wisuda sama-sama. Jadi ada rencana lanjut atau tidak? Untuk ambil S2 lagi mungkin? Oke. Jadi ada kepikiran untuk lanjut S2, tapi untuk saat ini
masih fokus untuk pengembangan di Papua terkait anak-anak di sini untuk pemahaman lebih dalam dan lagi besar. Oke, itu nanti kita akan bahas kalau itu lebih lanjut. Tapi karena sama tahu di Nabire ini kau tinggal di mana? Jadi kalau di Nabire saya tinggal di Sanoba, jadi kompleks Serwini atas. Mungkin kalau tentang saham ini saya paham ya, saya paham tentang saham ini kan kita diwajibkan untuk belajar tentang manajemen keuangan. Iya, betul. Bagaimana entah itu walaupun kau mau master semester apapun, tapi kalau manajemen keuangannya rusak ya tetap kau akan gagal, akan hancur kau punya trading gitu. Jadi menurut kau untuk pemahaman tentang manajemen keuangan sudah cukup. Kalau kau sudah cukup begitu, ketika kau tiba di Nabire sini, yang kau selama kau berteman dengan kau teman-teman dari Papua, dari gunung, dari pantai, dari punya istilah teman-teman yang asli Papua, itu tuh bagaimana kau lihat mereka punya cara manajemen keuangan seperti bagaimana? Ya, jadi ini yang sebenarnya saya punya keresahan hati selama saya tumbuh besar di Papua ya. Terus saya lihat anak-anak Papua tuh sebenarnya punya potensi yang besar. Mereka tuh pintar, mereka cuman satu kekurangannya mereka tuh. Jadi mereka tuh saya lihat selama ini kalau mereka dapat uang itu dong punya mindset itu satu hari itu langsung habis. Nah, jadi dong punya uang banyak ini. Dong akan pikir bagaimana caranya satu hari ini akan habis dan besok akan ada lagi. Nah itu yang menjadi saya punya keresahan. Terus saya coba pikir bagaimana kalau misalnya saya edukasi teman-teman di Papua ini, ketika dong ada uang, dong kembangkan dong buang supaya nanti di hari tua dong punya simpanan. Nah itu uangnya akan kemana? Nah itu yang lari ke aset instrumen investasi. Itu ada saham, ada obligasi, ada macam-macam lah. Nanti kita akan bahas lebih dalam di situ, tapi intinya di fokusnya adalah bisa pakai uang itu untuk kembangkan dong punya uang. Jadi uang tidak akan habis satu kali habis gitu, jadi akan punya simpanan di masa tua. Jadi dong akan hidup di hari tua tuh dengan punya simpanan di mana-mana, aset di mana-mana. Ya, salah satunya saham. Saham tuh bisa dikenal sebagai aset. Tapi kan kita tidak bisa bilang, kamu harus main saham supaya kamu punya ini begini. Harus ada edukasi, maksudnya harus ada pengetahuan yang dibagikan gitu. Mungkin kau punya rencana ke depan, mungkin akan dibuka pelatihan, terus mungkin akan dibuka webinar online, apa semacam begitu untuk anak-anak Papua supaya mereka bisa terlibat untuk belajar tentang trading, tentang saham, apa semacam begini. Mungkin kau putar ke depan ada atau tidak, atau mungkin belum dibuat atau sudah dibuat dan sedang akan dijalankan. Oke, jadi saya bersyukur sekali ya dengan adanya yayasan ini ya. Saya punya harapan besar di yayasan yang kakak bangun ini, yaitu Yayasan Indonesia Ilgani Academy ini. Jadi lewat yayasan ini tuh saya berencana ke depannya itu lewat ilmu pengetahuan yang saya dapat yang Tuhan kasih gitu, supaya saya mau teman-teman yang punya niat belajar, yang mau uangnya itu tidak langsung habis satu hari, mau dikembangkan lebih lagi, supaya gabung di sini, supaya kita belajar sama-sama bagaimana sih cara mengelola keuangan itu dengan baik gitu. Jadi kedepannya saya akan buka mungkin kelas saham, terus webinar online, itu kedepannya akan kita jalankan di yayasan ini gitu. Jadi saya sendiri yang akan mengedukasi teman-teman di Papua untuk saya saja bisa, masa teman-teman tidak bisa gitu. Jadi ya semoga dengan adanya yayasan ini tuh bisa semakin banyak orang yang mengenal tentang saham di Papua. Jadi yang kau harapkan dari apa? Ini kan sekarang kan anak-anak Papua ini kan lagi buta-butanya tentang saham. Ya mungkin sudah tahu, sebenarnya dengar ya kan. Ada iklan yang lewat di TikTok, terus di media sosial tentang saham apa, tapi kan belum ada orang yang mau ajarkan langsung secara langsung live langsung gitu. Apalagi macam kalau ya kampus umum kan mungkin ada tentang itu, tetapi kan tidak memperdalam soal itu. Beda dengan Ivo punya kampus yang ada dia punya, yang fokusnya memang di situ saja. Begitu. Jadi harapan gue ke depan itu ketika anak-anak ini mereka tahu tentang saham, tentang apa, itu kok punya harapan tuh mereka uang itu mereka olah seperti apa? Ya jadi kan saya punya harapan besar itu sebenarnya dari dulu itu Kak. Saya pengen tuh orang Papua dari orang Papua ini, kulit hitam, rambut keriting itu akan berdiri di Papua dan akan bicara saham di mana-mana. Itu salah satu saya punya mimpi besar, supaya anak-anak Papua itu akan berdiri dan bicara tentang saham di mana-mana, bicara tentang kebebasan finansial atau financial freedom. Itu akan bicara bagaimana saya sukses dengan saya punya financial freedom di saham. Itu saya punya tujuan sebenarnya, ingin anak-anak Papua bebas secara finansial lewat saham. Itu sebenarnya lebih ke situ. Jadi dong akan kembangkan dong punya kemampuan, dong punya skill di saham supaya dong punya uang banyak. Nah uang itu dong bisa salurkan kemana, mungkin ke anak-anak yang kurang mampu, terus dong bagi ilmu ke orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya, sehingga ilmu itu terus tersebar di sini. Jadi bukan hanya di Jakarta sana, bukan hanya di Jawa sana yang tahu saham, tapi di Papua juga paham saham. Itu saya punya mimpi besar di situ tuh. Jadi ini kan kesempatan untuk anak Papua secara umum, tapi mungkin
kesempatan emasnya itu dapatnya dari Papua Tengah. Iya betul. Karena kau di Nabire, kau akan buka di Nabire secara offline, mungkin online ya, siapa saja bisa ikut webinar di Zoom dan lain sebagainya begitu. Yang saya mau tanya itu, hari ini kan kita lihat bahwa kita punya kakak pemerintahan, kita punya orang di pemerintahan. Ini mereka kelola anggaran yang cukup besar begitu. Kalau anggaran cukup besar itu menurutku, apa kalau anggaran itu dikelola oleh anak-anak Papua yang paham tentang saham, itu akan memberikan keuntungan berkali-lipat atau bagaimana? Itu sangat baik ya. Di salah satu sisi kan kita ikut bantu perekonomian daerah. Semisal anak-anak ini sudah paham betul bagaimana cara manajemen keuangan dengan baik, terus mereka salurkan kemampuan mereka untuk bantu pemerintah untuk pengelolaan dana seperti itu akan lebih baik. Satu sisi, pemerintah membuka peluang buat anak-anak Papua untuk tumbuh. Selama ini kan pemerintah kita kan seolah-olah tutup mata dengan anak muda, padahal mereka punya potensi gitu. Nah potensi itu yang saya mau mereka latih kan, supaya mereka jago di bidang itu, ya mereka bisa majukan punya daerah ini, gitu. Ini kan jadi apa ini kan bukan mau kita kerdilkan kita punya pemimpin di daerah apa tidak bukan kerdilkan, tetapi kenyataan dan fakta memang kita harus bicara. Jadi salah satunya itu kan kita punya pejabat yang contoh dari gunung saja ini kan kebanyakan ya mereka punya banyak uang begitu, tetapi uang itu juga keluar dengan banyak masalah lagi, entah itu karena masalah perkawinan, terus masalah konflik, terus masalah sosial lainnya, itu sehingga uang itu keluar. Jadi mereka tidak bisa menyimpan itu uang itu. Jadi ketika mereka turun dari jabatan sudah habis bersama itu. Jadi mereka kembali akan turun derajat dengan masyarakat lagi. Tidak ada yang mereka mampu nikmati lagi. Semacam itu. Jadi saya berharap itu maksudnya kalau macam kok bisa buka ini ya setidaknya buka untuk umum. Jadi pemerintah juga bisa ikut belajar gitu. Jadi kita bagaimana cara join ke pemerintah. Mungkin kok punya rencana kan tidak untuk join dengan pemerintah macam dinas UMKM, terus macam pemerintah provinsi, terus dinas pendidikan untuk mengelola anggaran pendidikan dalam saham begitu. Mungkin kok punya rencana ke depan ada tidak menutup kemungkinan akan seperti itu kan. Jadi tapi saya punya target untuk sementara ini anak-anak Papua dulu, anak-anak muda. Kita bikin semacam komunitas pasar modal di Papua Tengah ini. Ya khususnya Nabire dulu. Nah nanti kalau sudah berkembang baru mulai kesebar ke kabupaten lain kan bisa. Jadi saya punya targetnya anak-anak muda bangun komunitas di sini. Asal mereka punya kemampuan keuangan dengan baik, baru untuk kedepannya masuk ke pemerintahan atau mau kerjasama dengan pemerintahan itu silakan. Tapi saya punya target tahun ini untuk kembangkan komunitas pasar modal dulu di Papua Tengah. Oh jadi mulai dengan komunitas. Jadi itu bagus itu kalau macam mulai dengan satu komunitas dalam mungkin sekitar ada 10-15 anak-anak Papua yang memang sudah latih dan mereka mahir. Begitu ada semacam bencana alam, terus ada semacam macam konflik, kerusuhan, terus apa yang perlu disumbangkan kan, kamu bisa training rame-rame sama-sama dan langsung mewakili anak-anak muda di Papua Tengah, kamu bisa sumbangkan ke sana. Jadi itu bagus. Hari ini kan banyak konflik yang dari di mana-mana ya, kita gunakan satu cara yaitu galang dana dengan turun ke jalan kita tapi kan ada cara lain begitu yang lebih simple lagi gitu. Dan bisa dengan cara yang pakai ilmu pengetahuan seperti itu. Mungkin kau punya kata terakhir, mungkin apa yang kau mau sampaikan untuk anak-anak muda hari ini? Teman-teman semua, jadi jangan mau kalah, tapi kita harus bangkit supaya kita tunjukkan kepada dunia lah. Kita mau tunjukkan kepada dunia kalau kita orang Papua juga bisa. Kita jangan mau kalah, kita harus bisa untuk maju gitu, terutama dalam bidang finansial dan keuangan. Nah itu. Jadi jangan malas-malas, belajar itu penting. Betul. Ini Master Sam dan salah satu lagi pecahan di Yayasan Menyusun Akademi. Oke, aman guys.